Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Dan hari ini insya Allah kita akan meneruskan bab tentang pengurusan jenazah. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang mensolatkan jenazah. Sebelum kita mensolatkan jenazah, kita akan membahas tentang aturan mensolatkan jenazah. Aturan yang pertama itu, apabila jenazah laki-laki, posisi imam berdiri menghadap dekat kepala. Dan apabila jenazahnya perempuan, posisi imam berdiri menghadap dekat perutnya. Kemudian aturan yang kedua itu, jika yang mensolatkan itu sedikit, usahakan menjadi 3 saf. Berarti minimal saf untuk sholat jenazah itu 3. Nah, lanjut kepada bacaan sholat jenazah. Nah, perlu kita ketahui bahwa sholat jenazah itu bukan rakaat ya, tapi takbir. Jadi ada 4 takbir dalam sholat jenazah. Nanti ibu akan praktekkan satu persatu. Jadi harus kalian amati baik-baik ya. Nanti ada jenazah perempuan dan ada jenazah laki-laki, itu bacaannya itu berbeda. Ya. Jadi di sini sudah ada ya, kalian bisa lihat di layar. Itu ada tata caranya atau bacaan sholat jenazah. Nah, kalau nanti di dalam kurung itu nanti ada yang di dalam kurung itu berarti khusus untuk perempuan ya, karena perempuan dan laki-laki itu bacaannya berbeda. Nah, kita mulai ya. Kita mulai dari sholat jenazah laki-laki ya. Ibu akan mulai untuk sholat jenazah laki-laki. Ini bacaannya ya, dimulai dari niat, takbiratul ihram, takbir ke-1, takbir ke-2, takbir ke-3, takbir ke-4, kemudian salam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu untuk jenazah laki-laki. Kemudian kita lanjut untuk jenazah perempuan. Perhatikan baik-baik ya. Di layar itu ada yang ibu kasih tanda kurung, berarti itu diganti domirnya ya. Dimulai dari niat ya. Ini untuk jenazah perempuan. Usolli ala hazal mayyitati. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu untuk sholat jenazah perempuan. Setelah mensolatkan jenazah, kita langsung ke tahap selanjutnya, yaitu menguburkan jenazah. Perihal menguburkan jenazah, ada beberapa hal sebagai penjelasannya. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai dengan sabdanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asni'u bil janazati, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Nah, ini menjadikan tanda bahwa kita itu harus menyegerakan menguburkan jenazah. Kemudian yang kedua, sebaiknya penguburan jenazah itu siang hari, ya. Tapi misalkan kalau dalam keadaan darurat itu boleh malam hari, tapi sebaiknya itu siang hari. Kemudian yang ketiga, dianjurkan meluaskan lubang kubur. Kemudian yang keempat, boleh menguburkan 2 atau 3 dalam satu liang lahat. Kemudian bacaan meletakkan jenazah dalam kubur itu adalah Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Kemudian larangan memperindah kuburan, ya. Kemudian ada juga sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga bersedia menjadi penjamin atas hutang piutang dari si mayat jika ada. Jadi di sini dalam sebuah kisah pernah Rasulullah itu tidak mau mensolatkan seorang jenazah karena dia memiliki hutang kepada orang lain. Rasul tidak mau mensolatkan sampai ada orang yang mau menanggung hutangnya, gitu. Jadi ini menandakan bahwa membayar hutang itu harus, ya, karena itu bisa memperberat kehidupan kita setelah kita meninggal. Jadi itu adalah ketentuan dari cara menguburkan jenazah. Berlanjut kepada takziah. Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Hendaknya memberikan dorongan kekuatan mental atau nasihati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Kemudian dalam bertakziah itu ada adab atau etika. Yang pertama, dalam adab bertakziah itu menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan kepada si jenazah dan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, menghindari pembicaraan yang menambah kesedihan. Yang ketiga, menghindari canda tawa, ya. Dan yang keempat, diusahakan ikut serta mensolatkan dan mengantarkan ke pemakaman. Nah, itu bahasan tentang takziah. Setelah ada takziah, kita akan membahas tentang ziarah kubur. Nah, kita bahas dulu, ya. Ziarah artinya berkunjung. Kubur artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Awalnya Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan suatu hal yang tidak baik, misalkan menangis di kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang lebih bahaya adalah mengkultus mayat yang ada di kuburan. Akan tetapi karena mengingat mati itu penting, dan di antara pengingat mati adalah ziarah kubur, Rasulullah menganjurkan berziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat mati. Nah, di sini ada hikmah ziarah kubur. Yang pertama itu adalah mengingat mati. Yang kedua itu bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian, karena kan keduniawian itu biasanya melupakan kepada sifat keakhiratan. Maka kita harus memiliki sifat zuhud.
Kemudian yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan di hari akhir. Yang keempat, itu mendoakan orang yang di makam atau mendoakan seorang muslim yang mendoakan seorang yang dizarahi oleh kita. Kemudian setelah hikmah itu ada adab atau etika dalam berziarah kubur. Yang pertama itu niat ikhlas karena Allah. Yang kedua itu ucapkan salam sesampainya di pintu kuburan, atau dalam hati pun tidak apa-apa ya, itu Assalamualaikum ya ahli kubur. Kemudian yang ketiga, tidak banyak berbicara mengenai urusan dunia, cukup untuk berdoa ya. Kemudian yang keempat, berdoa untuk kesejahteraan si mayat. Kemudian yang kelima, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki batu nisan. Nah, ini pembahasan tentang takziah dan ziarah ya. Jadi di bab ini kita sudah selesai membahas tentang pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan. Kemudian setelah menguburkan kita lanjut kepada takziah dan ziarah kubur. Nah, di bab ini kita sudah selesai. Pahami dengan baik ya poin-poin yang ada dalam bab ini ya. Pahami dengan baik, telaah dengan baik, rangkumannya dibaca-baca, jangan bosan untuk selalu belajar ya. Nah, sekian dari Ibu. Semoga hari kalian indah, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.